Bayangkan, otak kita itu seperti jalan setapak di sebuah hutan. Setiap kali kita makan gula, kita melewati jalan itu. Semakin sering Anda melewati jalan itu, makin lebar dan mulus. Sampai akhirnya apa? Otak memilih jalan itu secara otomatis setiap kali kita butuh rasanya. Halo, saya Juli Triharto, founder Mind Slim Program. Apa kabar Slimmer? Hari ini saya mau mengajak Anda untuk masuk ke cerita seseorang yang mungkin sangat mirip dengan hidup Anda. Namanya Bu Kiki. Bu Kiki ini adalah seorang wanita cantik, usia 39 tahun, seorang ibu dari dua anak remaja, dan beliau juga istri yang penuh perhatian dan wanita karir yang sukses. Dari luar semuanya terlihat baik-baik saja, tapi ada satu hal kecil yang diam-diam mengganggu, yaitu apa? Kebiasaan kecilnya terhadap gula atau keinginan makan yang manis-manis, entah itu makanan ataupun minuman. Dan setiap pagi, Bu Kiki ini memulai hari dengan secangkir kopi manis. Dan kemudian siangnya, dia tidak bisa fokus bekerja tanpa teh manis. Sore harinya, dia selalu merasa perlu makan sesuatu yang manis, seperti kue, coklat, ataupun donat. Awalnya semua terasa normal, sampai suatu hari Bu Kiki ini sadar, ia tidak bisa berhenti memikirkan rasa manis itu. Bahkan saat dia bertekad berhenti, pikirannya selalu mencari alasan untuk sekali ini saja. Dan berulang-berulang seperti itu. Nah, cerita Bu Kiki ini bukan hanya tentang seorang Bu Kiki. Ini adalah cerita banyak wanita di luar sana. Dan mungkin termasuk Anda yang mendengarkan ini sekarang. Oke, dan hari ini saya akan membahas yang pertama adalah apa itu craving gula dan mengapa ini terjadi. Yang kedua adalah bahayanya bagi tubuh dan pikiran Anda. Dan yang ketiga adalah hubungannya dengan kesehatan mental. Dan yang keempat adalah bagaimana hipnoterapi dan NLP bisa membantu tanpa diet dan tanpa rasa bersalah. Oke, yang pertama adalah apa itu kecanduan gula dan craving? Kecanduan gula bukan sekedar suka yang manis-manis saja ya. Secara ilmiah, gula memicu dopamin, hormon senang di otak Anda. Sama seperti ketika kita mendapatkan hadiah, jatuh cinta, atau mendapatkan pujian. Jadi begini prosesnya. Saat kita makan gula, dopamin dilepaskan di nucleus accumbens, pusat kesenangan otak Anda. Otak merasa nyaman, rileks, dan puas, tapi otak kita cepat terbiasa. Seiring dengan waktu, butuh lebih banyak gula untuk merasakan efek yang sama. Dan ada dua jenis craving. Yang pertama adalah secara fisiologis, terjadi saat gula darah turun, tubuh mencari sumber energi yang cepat. Yang kedua adalah emosional. Terjadi saat pikiran bawah sadar mengkaitkan gula dengan kenyamanan, pelarian dari stres, kesepian, atau perasaan bosan. Dan cerita Bu Kiki pernah berkata kepada dirinya, mulai besok aku stop makanan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis. Tapi kenyataannya jam 10 pagi pikirannya mulai berbisik. Hari ini kan banyak rapat, satu gelas kopi manis saja bisa untuk semangat. Dan dia menuruti bisikan itu. Sore harinya rasa bersalah muncul, tapi craving kembali lagi ke esok harinya. Dan ini bukan kelemahan Bu Kiki. Ini adalah respon biologis dan psikologis yang terprogram selama bertahun-tahun. Dan mengapa kecanduan gula terjadi? Sekarang saya ingin Anda bayangkan, otak kita itu seperti jalan setapak di sebuah hutan. Setiap kali kita makan gula, kita melewati jalan itu. Semakin sering Anda melewati jalan itu, makin lebar dan mulus. Sampai akhirnya apa? Otak memilih jalan itu secara otomatis setiap kali kita butuh rasa nyaman. Dan ini tiga penyebab utama yang biasanya terjadi. Pertama adalah secara biologis, gula memicu dopamin di nukleus accumbens tadi. Efeknya mirip adiksi narkotika, meski intensitasnya pasti berbeda ya. Sedangkan secara psikologis, sejak kecil kita belajar gula itu artinya hadiah. Nilaimu bagus, yuk makan es krim, permen manis-manis. Atau secara lingkungan, manis-manis ada di mana-mana. Minimarket, pesta, arisan, bahkan rapat kantor, selalu ada cemilan manis.
Jadi Bu Kiki selalu ingat saat kecil ulang tahunnya selalu dirayakan dengan kue tart manis. Setiap gigitan kue adalah simbol sebuah cinta dari keluarga. Dan tanpa disadari, setiap kali dia merasa lelah atau sedih di usia dewasa, otaknya otomatis memanggil memori itu. Dan dia mencari gula atau makanan atau minuman yang manis-manis. Dan yang ketiga adalah bahaya kecanduan gula bagi tubuh Anda. Gula bukan musuh, tapi gula berlebih adalah masalah. Jadi, tubuh kita tidak dirancang untuk memproses gula dalam jumlah yang sangat besar seperti makanan modern saat ini. Dan dampaknya, secara metabolisme, konsumsi gula berlebih membuat sel jadi resisten terhadap insulin. Dan ini menyebabkan menjadi prediabetes dan akhirnya menjadi diabetes tipe 2. Atau peradangan, inflamasi, memicu chronic inflammation yang berperan pada penyakit jantung dan autoimun Anda. Dan yang berikutnya adalah mempengaruhi energi dan hormon, dan ini terjadi adalah lonjakan dan penurunan gula darah cepat membuat tubuh Anda cepat lelah, mood swing, dan sulit fokus. Dan kemudian penuaan dini. Gula membentuk advanced glycation end products yang merusak kolagen kulit Anda. Dan kembali kepada cerita Bu Kiki mulai merasa cepat lelah, sering pusing di sore hari, kulitnya terasa kusam, hingga ketika kontrol kesehatan, dokternya berkata, gula darah kamu mulai naik, ini sudah tanda peringatan. Ayo, kita atur sebelum terlambat. Dan itu jadi titik di mana Bu Kiki menjadi sadar, dia perlu berubah. Tapi, bagaimana caranya? Dan ini hubungan kecanduan gula dengan kesehatan mental juga. Gula memengaruhi emosi. Saat Anda makan gula atau manis-manis, mood Anda jadi naik cepat. 1-2 jam kemudian, mood Anda turun, drop, muncul rasa sedih atau cemas. Tidur pun terganggu, membuat pikiran semakin tidak stabil. Jadi lingkarannya karena stres, mencari makanan manis, kemudian menjadi rasa bersalah, kembali stres lagi, dan ini terus berulang. Hingga suatu sore, Bu Kiki sedang di mobil setelah rapat melelahkan, dia berhenti di toko roti, membeli kue, memakannya diam-diam di parkiran, dan saat gigitan pertama dia merasa tenang. Tapi begitu habis, rasa bersalahnya muncul. Kenapa ya aku nggak bisa kontrol? Kenapa aku lemah sekali? Dan rasa bersalah itu malah membuatnya semakin stres. Dan cravingnya kembali muncul keesok harinya. Dan ini pandangan hipnoterapi terhadap kecanduan gula. Hipnoterapi melihat kecanduan gula bukan sebagai kelemahan tekad atau minimnya iman, bukan. Atau rusaknya jiwa, bukan. Tapi karena program bawah sadar yang berjalan otomatis. Pikiran bawah sadar Bu Kiki menyimpan memori. Kalau ada gula berarti nyaman dan merasa aman dan sebuah cinta dari keluarga. Dan hipnoterapi tidak melawan craving dengan paksaan, melainkan memprogram ulang asosiasi di pikiran bawah sadarnya. Dan saya masih ingat pada saat itu, di sesi yang pertama, Bu Kiki menangis. Dia menyadari bahwa craving manis bukan sekedar lapar, tapi craving untuk rasa aman yang dia butuhkan. Dan selama ini dia berpikir, aku merasa lemah dan ternyata aku hanya mencari rasa aman itu. Dan inilah solusi hipnoterapi yang bisa Anda pahami untuk kecanduan gula. Hipnoterapi Mindslim membantu pertama melakukan reframing sehingga gula tidak lagi terlihat menarik. Dan juga membantu emotional release, melepaskan emosi sebagai pemicu craving. Dan kemudian ada teknik future pacing, menciptakan gambaran Bu Kiki bebas dari craving, sehat, penuh energi. Dan kemudian di sesi yang ketiga, saya masih ingat, Bu Kiki mulai melewati sore tanpa teh manis. Dia kaget, kok rasanya biasa saja ya, nggak nyiksa sama sekali. Karena kembali, pikiran bawah sadar Bu Kiki sudah mulai diprogram ulang. Dan terkait dengan hipnoterapi, ada teknik NLP yang juga membantu mempercepat perubahan. Dalam teknik NLP ada switch pattern, mengganti citra manis menjadi citra diri yang sehat. Submodality changes membuat bayangan makanan manis atau minuman manis menjadi terlihat biasa-biasa saja.
Dan juga ada anchoring, resourceful state, yaitu apa? Menanamkan rasa kuat saat menghadapi godaan makanan manis di pikiran bawah sadarnya dia. Dan setiap kali Bu Kiki membayangkan kue tart, gambarnya otomatis berganti menjadi tubuhnya yang sehat, penuh energi, dan ternyata cravingnya melemah tanpa paksaan sama sekali. Jadi, seberapa efektif hipnoterapi dan NLP membantu Anda dalam program-program Mind Slim ini? Jadi di dalam Mind Slim, banyak klien-klien, tidak hanya Bu Kiki, ya, termasuk juga ada Dokter Indah, kemarin baru sharing di WA Group, mengalami perubahan signifikan ya, dalam beberapa sesi Mind Slim. Dan karena hipnoterapi dan NLP bekerja pada akar masalah, craving berkurang tanpa rasa tersiksa. Dan yang saya amati sekarang, Bu Kiki bisa menikmati hidup, dia tetap makan makanan manis, tetapi tidak terus-terusan, hanya sesekali saja, tapi tidak lagi dikuasai oleh craving. Dan dia pernah mengatakan, sekarang aku yang mengontrol gula, bukan gula yang mengontrol aku. Jadi dia bukan makanan yang mengontrol dirinya, tapi dia yang mengontrol makanan. Dan bukan dimakan oleh makanan, tapi dia memakan makanan. Jadi jika Anda merasa seperti Bu Kiki yang dulu, ingat ini bukan kelemahan Anda, itu hanya program lama yang bisa Anda ubah. Bayangkan hidup tanpa drama craving. Bangun pagi dengan tubuh ringan, mood yang stabil, penuh percaya diri, tetap bisa menikmati hidup tanpa perasaan bersalah. Dan itu bukan mimpi, itu pilihan yang bisa Anda ambil hari ini. Jadi, Mind Slim siap mendampingi Anda seperti kami membantu Bu Kiki. Senang mendampingi Anda melangsing dan selamat merdeka dari candu gula atau keinginan makan dan minuman yang manis-manis. Saya Juli Triarto, founder Mind Slim Program.